seperti itu terus ya, itu harus ditanyakan ke dalam dirimu sendiri. Mau seperti itu terus atau memang kamu suka di seperti itu kan. Jadi artinya jangan-jangan kita juga memang tipikal orang yang secara tidak sadar suka menyakiti diri sendiri juga gitu ya. Apa ya bahasanya, self abusive ya, psychological ya, tapi sifatnya gitu kan. Jangan-jangan kita mengabuse diri kita sendiri. Kita tahu, kita sadar dia tidak memberikan yang kita harapkan, tapi kita terus-terusan menyakiti diri kita dengan memberikan terus-terusan apa yang dia butuhkan, tapi kita tidak pernah memperoleh balasan dari yang bersangkutan gitu kan. Gitu. Nah ini betul nih, betul. Jangan sampai terus kita saking pengen bantunya gitu sampai akhirnya kita lupa diri bahwa kita lupa bahwa sebenarnya kita itu ada di titik yang mana gitu kan. Nah, itu saya bilang sekali lagi bahwa karena konsepnya manusia itu adalah simbiosis mutualisme. Manusia adalah makhluk sosial gitu, karena kalau cuma satu pihak yang merasa diuntungkan ya berarti ada sesuatu yang harus kita evaluasi gitu kan. Jangan diteruskan. Kalau perlu diklarifikasi ke yang bersangkutan, maunya apa, mau dibawa ke arah mana hubungan ini gitu kan. Jangan selama ini kita yang salah paham tentang hubungan itu gitu kan. Ya betul. Oh ini saya ketemu sama pendengar yang langka ini, ada Kak Delonix ini. Pak, kalau cowok nggak pekaan padahal kita gengsinya setinggi langit, kita harus apa ya? Itu tadi. Karena kamu tahu dia nggak peka, maka kamu harus setidaknya asertif. Sampaikan sekali, 2 kali. Kalau sudah 2 kali tetap nggak paham, ya buat apa diperjuangkan gitu kan? Apakah relasi yang mau dibangun gitu kan, itu adalah relasi yang tidak peka? Apakah kamu siap untuk diperlakukan seperti itu terus sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bertahun-tahun? Nah itu kan harus dipikirkan. Sejauh mana batas kesabaranmu? Sejauh mana rasa kamu itu ingin diperlakukan seperti itu? Sejauh mana kamu bakal menahan sedihmu nantinya gitu kalau kamu digitukan terus ya? Itu kan harus kamu prepare dari sekarang gitu kan. Apakah dengan berhubungan dengan cowok tidak peka itu akan membuat kamu jadi bahagia? Itu harus bertanya ke diri sendiri. Lalu apakah cuma sampai di titik kenal, kagum, atau sayang satu pihak? Apakah tidak pernah terlintas dalam pikiranmu kamu pingin berhubungan serius sampai ke level menikah dan seterusnya gitu kan? Nah kalau cuma memang cukup sampai ngefan aja atau kagum, ya monggo silakan. Artinya kamu tahu konsekuensinya bahwa orang yang kamu kagumi itu adalah orang yang tidak bisa memberikan sumbangsih kembali atau feedback atau timbal balik kepada kamu sebagai orang yang punya perasaan lebih gitu ya, Kak Delonix. Ya setuju, ini betul, ini pinter nih Kak yang pakai tanda gini nih. Saya sangat appreciate dengan motivasinya. Salam kenal ya untuk mbaknya, nggak tahu namanya nih. Nah itu betul tuh Kak Lala sebenarnya bagus nih. Ini kalau kita nggak bisa ganti sifatnya, kita ganti orangnya aja lah. Itu harusnya nggak cuma untuk disampaikan ke Kak Delonix ya Kak Lala, tapi juga bisa buat Kak Lala juga gitu kan, dan buat teman-teman yang lainnya, bahwa kalau kita sudah paham kalau orang itu tidak sesuai yang kita harapkan sekali 2 kali, maka kita harusnya aware gitu kan. Kita harusnya sadar diri yang terbaik buat kita bukan itu. Apakah kita akan terus-terusan seperti itu? Lah itu kembali ke diri kita, jawabannya seperti apa. Oke, silakan. Terima kasih Kak Airin atas gift-nya. Waalaikumsalam, salam kenal. Pause-nya dong Kak. Terima kasih buat Kak Delonis, Kak Lala, Kak Airin.
Oke, terima kasih buat semua yang sudah nge-give. Aku dimarahin sama Kak Delonex ini. Terima kasih buat yang sudah nge-give, Kak Airin, Kak siapa tadi semuanya, orang-orang, Kak Lala juga terima kasih sudah nge-give. Dimarahin aku sama Kak Delonex karena nggak bilang makasih. Makasih banyak karena tanpa kalian acara hari ini itu tidak akan seramai ini, tidak akan terus bisa berlangsung. Karena kita ingin spread out our positivity gitu ya. Artinya bahwa berbinar kan kita punya hashtag selalu ada buat kamu, selalu ada buat sobat binar, nggak cuma sobat binar yang sudah jadi follower, tapi buat mereka yang belum jadi follower berbinar. Artinya kita mau menjaring gitu ya orang-orang yang punya semangat bersama dengan berbinar. Setidaknya kalau nggak dari kita siapa lagi yang akan men-spread out positivity gitu. Artinya sama-sama kita sampaikan ke masyarakat bahwa ada berbinar, ada kita semua, ada kalian semua, ada sobat binar yang juga punya awareness tentang kondisi kesehatan mental di lingkungan sekitar kita. Maka yang penting adalah dari kita untuk orang semuanya. Jadi kita perlu bahagia dulu kalau kita mau membahagiakan orang lain. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Yuk sama-sama, terima kasih kembali. Oh, nggak tahu namanya siapa ya yang kakak yang pakai cocok diputusin ya Pak. Ya itu kembali ke kamu gitu kan. Bisa nggak membuat orang ini berubah gitu kan. Artinya kan kalau ukurnya kayak gini nih, orang yang punya badan aja nggak bisa aware tentang dirinya itu menyakiti orang lain. Jadi dia tidak ada keinginan untuk merubah dirinya. Nah, kamu yang di luar dirinya, yang tidak, yang bukan tidak ya, yang belum punya pengaruh atas dirinya, belum punya kuasa atas dirinya, itu punya andil apa untuk merubah orang ini? Punya power apa gitu kan? Wong orangnya aja mungkin tidak mendengarkan, orang yang tidak peka, orang yang tidak bahkan tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kamu. So ya aku bukannya ngajak kamu untuk memutusin dia, tapi lebih baik dievaluasi apakah seperti ini yang kamu harapkan gitu kan. Ini Kak Lele tanyanya bagus nih, kapan waktu yang tepat buat nanya kita, ini hubungannya apa? Kapanpun yang itu cocok buat ngobrol, ya itu yang sulit ya sebenarnya, kapanpun yang cocok gitu. Nah, maksudnya adalah gini, jadi pasti ada momen orang itu jeda dari aktivitas dia yang padat. Nah, itu bisa dijadwalkan untuk itu. Jadi misalnya kamu hafal, kan karena kamu tadi kan cukup paham, kamu cukup kagum, cukup sayang sama orang ini, sehingga kamu harusnya tahu, oh kalau pagi dia segini, kalau kemudian dia istirahatnya jam segini, makan siangnya segala macam. Nah, momen-momen dia pause, momen-momen dia cukup apa namanya itu cukup bisa sendiri, itu tentu akan bisa membuat kamu punya ruang dan waktu yang cukup ya untuk bisa menjelaskan dan bertanya hubungannya seperti apa gitu. Itu seperti itu. Atau memang kamu secara asertif bertanya, kapan kamu punya waktu gitu, aku mau ngajak ngomong nih, aku mau ngajak makan nih, aku mau ngajak, dalam rangka kita mengkondisikan itu. Jadi ada satu kondisi di mana kita bisa masuk ke dalam situasi dia luang, atau kita membuat situasi luang itu sendiri. Jadi kita janjian, maksudnya kayak gitu, kapan bisanya, aku bisa nih hari ini, kamu bisa nggak jam itu, kayak gitu. Jadi lugas ya, harus berani untuk itu, chat duluan, ngobrol duluan. Kalaupun kamu nggak berani buat ngobrol langsung, buat bertanya kapan dia bisa, kamu bisa chat gitu kan. Kalau nggak dibalas ya udah, berarti ya dia tidak ada intensi untuk punya hubungan yang lebih baik sama kamu. Diajak ketemuan buat mengklirkan situasi aja dia nggak punya waktu gitu. Kalau di berbinar kita punya aturan itu 4 jam gitu ya. Kalau di staffnya berbinar itu kalau misalkan nggak balas 4 jam, itu bisa kena teguran kedisiplinan gitu ya. Kalau teman-teman di sini ada teman-teman staff atau mantan staff berbinar, mungkin bisa ikutan komen di situ. Jadi kalau kami sangat menghargai situasi berkomunikasi gitu. Jadi apapun itu tolong segera dijawab. Meskipun sekedar bilang nanti saya akan balas lagi setelah perkuliahan saya selesai. Jadi memang penting ya membalas, memberikan feedback kepada orang lain, tidak membuat orang lain bertanya-tanya tentang kondisinya gitu kan.
Saya sebenarnya nggak sabaran Pak, gitu. Pak, izin tanya, jika kita berada di lingkungan toksik, apa ini maksudnya? Pak, izin tanya, jika kita berada di lingkungan toksik dan apa? Gak dilanjutin pula sama Kak Nabila. Boleh dilanjutin Kak Nabila? Itu apa maksudnya? Ya kalau lingkungan toksik yang kayak tadi itu ya aku sudah jelasin ya, bahwa eh, perlu kita harus sadar diri gitu ya. Kita cenderung dimanfaatkan atau bermanfaat buat orang lain, atau hanya bermanfaat buat orang lain tapi kita nggak bermanfaat buat diri kita gitu. Yang bahagia siapa, dia apa kita, itu juga harus ditanyakan. Boleh nggak Pak hashtagnya buat keras? Boleh boleh aja lah. Kalau kamu, kalau saya sih yang penting, oh itu faedah. Eh, kalau buat saya sih yang penting kita itu bisa punya kekuatan untuk bisa lebih bahagia, itu maka kita lakukan gitu ya, maksudnya eh, tapi kalau bisa sesuatu yang mungkin buat kita bahagia itu sifatnya jangka panjang tuh. Ini kalau kita sudah bisa tahu sejak awal itu tidak bisa membuat kita bahagia dalam waktu yang lama, maka kita harus segera hentikan. Karena kalau kita terlanjur terjun, tenggelam bahkan ke dalam situasi bahagia yang fana itu tadi, yang hanya satu asa, satu arah, maka akan sulit untuk bangkitnya. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya teman-teman semuanya. Jadi bisa bangkit, bisa kembali ke permukaan, tapi effortnya luar biasa. Iya kalau kamu masih punya oksigen untuk bernafas di dalam air. Kalau nggak bisa, nah itu yang harus kamu tanyakan ke dalam diri. Apakah kalau kamu teruskan hal-hal yang seperti ini, tenggelam di dalam kebohongan gitu ya, saya kamu bilang ini sebagai sebuah kebohongan ya, maka kamu masih bisa bernafas gitu kan ketika kamu dalam air. Apakah dia mau mengulurkan tanganmu untuk membantu kamu keluar dari permukaan air gitu kan, atau justru kamu yang nanti harus segera naik ke permukaan untuk bisa mencari pertolongan. Dan yang bisa membantu diri kita sendiri sebenarnya adalah diri kita sendiri gitu kan. Orang ke psikolog pun itu, kalau orangnya nggak meminta tolong kan juga psikolog mana bisa bantu gitu kan. Kita nggak punya hak untuk bisa interventing others problem gitu kan, selama orang itu tidak minta tolong ke kita, karena itu tetap merupakan wilayah orang lain ya, yang artinya bahwa psikolog baru bisa membantu ketika ada izin dari klien untuk dibantu gitu kan. Kita ini sepertinya sudah overtime ya guys, 40 menit. Tapi aku lagi baca nih. Seru banget obrolan kalian semua di situ. Terima kasih banyak sudah bergabung. Iya, ini Nabila dan kita sudah menegur orang tersebut, tetapi kita malah seperti diremehkan, bagaimana ya Pak? Oh, ini lanjutannya ini ternyata guys gitu kan. Nabila mengetiknya agak ke bawah gitu kan. Dan kita sudah menegur orang tersebut tapi kita malah seperti diremehkan gitu kan. Nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Ini menurutku perlu. Iya, jangan-jangan nanti aku PHP nih, jangan kayak cowok-cowok pada umumnya kayak gitu ya, nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus selesaikan apa yang sudah ditanya. Jadi aku tegaskan bahwa pertanyaan dari Kak Nabila ini pertanyaan yang terakhir ya, sebelum kita akhiri episode kali ini gitu ya. Jadi kalau kita berada dalam lingkungan toksik, kemudian kita sudah menegur orang toksik tersebut tapi kita malah seperti diremehkan, bagaimana ya Pak? Nantinya gini, kita sudah mencoba mengingatkan gitu kan, lalu orang itu tidak memberikan respon yang positif, tidak memberikan apa ya istilahnya itu, nggak ngasih respon yang positif gitu kan, artinya bahwa
Ya udah, berarti yang penting adalah kamu yang bahagia. Artinya kalau kamu sudah tahu orang itu toksik dan kamu sudah mengingatkan bahwa perilaku Anda itu adalah toksik gitu kan, orang yang kamu ingatkan itu ya, maksud saya. Artinya kamu harusnya bisa selangkah demi selangkah tidak terlalu berhubungan sama orang toksik ini, karena kalau kamu juga terlibat ke dalam situasi itu, maka kamu akan jadi jadi menjadi salah satu korbannya, bahkan kamu menjadi orang yang membiarkan situasi toksik itu terjadi. Jadi kalau yang memberikan perilaku toksik itu tidak bisa diberitahu, maka kita bisa memberitahu orang yang menjadi korban toksiknya, gitu kan. Tapi kalau dua-duanya nggak bisa diberitahu, ya sudah, mau gimana lagi. Itu menjadi part of the consequence dari mereka berdua yang dalam lingkungan relasi toksik itu, gitu. Tapi kalau kita yang sadar betul bahwa itu adalah situasi yang tidak baik, yang toksik, kita sudah mengingatkan, part kita itu sudah selesai sampai situ, gitu kan. Karena kita kalau terlanjur masuk ke dalam situasi itu, maka kita akan cenderung dianggap ikut campur. Justru kita yang dianggap toksik nantinya, gitu ya, karena ikut campur dalam permasalahan orang lain segala macam. Jadi selamatkan orang lain itu penting, tapi kalau memang orang lain tidak bersedia diselamatkan, ya maka kita tidak berhak untuk memaksa dia untuk diselamatkan, gitu kan. Karena memang dia punya perspektif tersendiri. Mungkin sudut pandang kita bilang itu toksik, mungkin buat dia itu enggak, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang menjadi pertimbangan dia, gitu. Masih gini sih, ketika kita sudah menegur situasi toksik itu bersifat relasi yang belum sampai ke level kita secara kasat mata ngelihat dia dipukul atau physically abusive gitu ya, maka mungkin kita belum bisa berbuat apa. Tapi kalau sudah sampai physically abusive, kita bisa laporkan ya, mungkin ya, kita bantu laporkan gitu sebagai pihak. Tapi harus kita punya bukti, jangan lupa, kita nggak bisa bergerak tanpa bukti gitu ya. Kalau kita tahu ada orang yang diperlakukan di depan umum secara tidak baik, itu maka bisa kita laporkan ya, karena ada line-line tertentu yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk melaporkan tindakan-tindakan yang seperti itu, dan itu bisa membantu, harapannya bisa membantu orang-orang yang diperlakukan seperti itu tuh untuk bisa selamat dari situasi abusive atau toxic itu, gitu ya Kak Nabila. Ya betul, betul kata Kak Intan. Jadi memang kadang pelaku toksik gak sadar kalau perbuatannya toksik gitu kan. Ya itu tadi, karena dia terbiasa in powerful mode gitu ya. Jadi karena berperilaku seperti itu memang seakan-akan dia punya kendali atas sesuatu. Karena dia suka dengan situasi powerful, situasi mengendalikan, maka kadang dia nggak merasa itu sesuatu yang negatif gitu kan, nggak merasa itu toksik. Nggak apa-apa kok, aku bahagia sekarang ya. Itu kondisiku yang kurang awarenessnya muncul dalam orang-orang yang melakukan perilaku toksik itu. Jadi ya sulit ya, emang itu seperti kunci ketemu gembok ya. Orang yang toksik sama yang orang korban toksik itu kadang-kadang satu set gitu ya. Orang yang toksik suka mengendalikan gitu kan, sedangkan orang yang menjadi korban toksik itu memang suka nurut gitu ya, suka suka aja digituin gitu, secara nggak sadar dia menyukai gitu kadang-kadang. Jadi memang kadang sulit untuk memisahkan orang-orang seperti ini, karena memang sudah terlanjur menemukan ya dalam tanda kutip chemistry negatifnya gitu. Tapi menurut saya gitu, ketika memang kita secara tidak sengaja di depan kita atau di depan umum ada perilaku yang memang itu abusive atau toxic yang bisa kita jadikan barang bukti, maka kita bisa laporkan sebenarnya, kayak gitu. Ya itu sih menurut saya gitu ya, karena itu bisa jadi salah satu cara kita membantu orang lain. Obrolan kita hari ini sangat berfaedah gitu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung memeriahkan acara hari ini. Hari ini luar biasa. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngasih gift, Kak Airin, Kak Lala gitu kan, dan teman-teman lainnya sudah datang komen meramaikan situasi hari ini. Live TikTok hari ini nggak akan berhasil tanpa ada kalian, karena berbinar kuat karena ada sobat binar. Berbinar bisa berhasil salah satunya adalah karena bantuan kalian semua, sobat binar, berbinar itu sendiri, dan staf-staf berbinar di dalamnya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah datang pada malam hari ini.
Ketemu lagi bersama saya di minggu depan di acara yang sama, Berbinar Heroes to You, live TikToknya Berbinar. Di acara ini itu setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat pastinya gitu kan, dan harapannya bisa ngasih inspirasi kalian untuk melakukan hal-hal yang positif, menjawab seluruh pertanyaan kalian dan bisa membantu orang lain juga. Nah, buat kalian yang tahu acara ini bermanfaat tapi nggak sempet buat nge-share karena acara yang terlanjur sudah selesai, kalian bisa forwardin link YouTube-nya gitu. Tonton terus acara siaran ulangnya atau rekamannya, recorded versionnya itu di official YouTube-nya Berbinar, di Berbinar Indonesia. Itu setiap episodenya kita selalu posting gitu. Ada beberapa versi, ada versi yang sama saya, ada juga sama versi yang special episode sama staff-staff Berbinar gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan, dan selalu saya ingatkan karena Berbinar selalu ada buat kamu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.